mulai dah. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi yang indah ini akan kita mulai ibadah serta saudara-saudara yang berada di rumah. Kita akan mulai ibadah pagi. Terlebih dahulu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari PKJ dari nomor 25 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Suci, Engkau sudah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu, supaya kami membukakan hati dan menyambut Roh-Mu yang kudus itu, menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah iman kami kepadamu, supaya kami di dalam sukacita menyediakan hidup kami untuk-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa memimpin dan menentukan langkah-langkah kami di dalam Anak Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari PKJ dari nomor 55 ayat 1. Memuji
Galatia 5 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 26. Galatia pasal 5 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 26. Kita membacanya secara responsoria. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kembali kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jumat 419 ayat 1 dan 2. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruhlah apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi setiap orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan.
Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu. Pikulah aku pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah. Jemaat dipersilakan dulu. Kembali kita memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2. Petunjuk hidup baru bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa. Marilah kita hidup dalam hidup yang baru, sebagaimana firman-Nya yang tertulis di dalam Roma pasal 8, diambil dari ayat 14 sampai dengan 16. Roma pasal 8 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sampai di sana sebagai pembacaan petunjuk hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menguatkan kita, memuliakan Kristus dalam hidup kita. Kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 15 ayat yang pertama.
berdiri. Marilah kita mengingkarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat di segala waktu dan tempat kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan yang pertama, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 262 ayat 1 ditambah ayat yang keempat. Sebelum kita masuk pada renungan kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh setia dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan daripada firman Tuhan sebagai renungan kami di minggu kami pada siang hari ini. Biarlah Tuhan hadir bersama kami, bersama seluruh jemaat Pupuk Maranatha, dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga mereka turut dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, yang pada saat ini Tuhan boleh berkumandang di tengah-tengah gerejamu melalui daripada ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh hadir bersama kami semua, sehingga Tuhan firman ini sungguh-sungguh menjadi rema buat kami. Bahkan ketika kami berjalan di dalam situasi dan kondisi sekarang ini Tuhan, yang tidak memungkinkan kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Tetapi satu hal yang kami rasakan, bahwa iman kami tetap terpaut kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kualitas daripada kehidupan kami tidak akan berubah sedikit pun kepada Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh-sungguh hadir di dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu boleh sebentar menyampaikan firman ini, supaya firman ini boleh kami renungkan, boleh kami maknai, sehingga Tuhan hidup kami boleh semakin indah berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, bahwa renungan kita pada di minggu siang hari ini di dalam memperingati Pentakosta, bagaimana kita ambil di dalam Yesaya 63 Bapak Ibu Saudara, ayat 11 sampai dengan 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan 14. Seperti biasa kita membaca secara responsoria. Kami mulai dengan ayat 11 Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Hukuman Tuhan, pembalasan atas Edom. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Dan dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membuka air kepada mereka untuk membuat nama abadi baginya, Yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Kita sama-sama. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka tempat keberhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama-Mu agung bagimu. Demikian jauh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang untuk kita renungkan, bahwa tema daripada renungan kita pada hari ini seiring dengan minggu kita adalah Minggu Pentakosta, yaitu minggu yang kita memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari dari ketika setelah dia naik ke sorga Bapak Ibu Saudara-saudara. Adapun tema daripada Bapak Ibu Saudara-saudara renungan kita hari ini adalah Roh Tuhan menuntun. Roh Tuhan menuntun. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tema ini kita mau melihat bagaimana Roh Tuhan menuntun daripada bangsa Israel, saudara-saudara, setelah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dalam arti Bapak Ibu Saudara adalah kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, sukses dalam segala pekerjaan, rasa bahagia, pekerjaan yang baik, melimpahnya bahan makanan dan berbagai keceriaan yang terpancar dari seluruh anggota keluarga demi keluarga. Itulah yang dimaksudkan dengan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kita Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita pun semua Bapak Ibu Saudara-saudara adalah menginginkan hal yang demikian, adalah menginginkan hidup yang tenang, menginginkan hidup yang damai, menginginkan hidup yang bahagia, melimpahnya bahan makanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, situasi dan kondisi sekarang ini yang kita rasakan, hal itu memungkinkan tidak akan terjadi. Tetapi saudara-saudara, bagi Tuhan akan tetap memelihara kita. Tuhan senantiasa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, kepada kehidupan saudara-saudara sebagaimana bangsa Israel, di mana Tuhan menuntun bangsa itu saudara-saudara untuk menuju perjanjian itu saudara-saudaraku, sehingga hidup mereka adalah penuh dengan damai sejahtera saudara-saudara. Dan kita juga mengharapkan saudara-saudara supaya apa yang kita harapkan di dalam hidup ini, sebagaimana Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan berbagai-bagai kebutuhan kita dapat kita peroleh dengan baik. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, untuk mencapai ke arah itu tentu tidak segampang dengan membalikkan tangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, butuh proses saudara-saudara. Umpamakan Bapak Ibu, proses itu adalah kita ibaratkan sebuah pabrik gula,
Di mana Bapak Ibu saudara-saudara, pabrik gula ini adalah outputnya ingin gula yang manis. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, bahan-bahan yang diproses untuk menghasilkan itu pertama sekali adalah perlu tubuh yang baik, perlu Bapak Ibu saudara-saudara mesin-mesin yang baik, gedung yang cukup, tenaga yang berkualitas, modal yang cukup, manajemen yang baik, saudara-saudara. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, inilah apabila kita mau menghasilkan gula yang manis. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ternyata gula yang dihasilkan itu adalah gula yang asam, saudara-saudaraku. Tentu ada satu proses itu ada yang salah, proses itu ada yang kurang baik, proses itu ada yang tidak berjalan dengan semestinya. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara bangsa Israel, sebagaimana tema kita pada hari ini, bagaimana Tuhan menuntun mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu, pertama dimulai dari tanah Mesir, di mana peristiwa 10 tulah kita sudah pahami. Ini salah satu bagaimana roh Tuhan bekerja melalui Musa untuk membawa keluar daripada bangsa itu sesuai dengan rencana Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian itu. Di samping itu juga yang kedua kita lihat bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum Taurat supaya mereka saudara-saudara adalah hidup di dalam hukum Tuhan, supaya mereka berjalan di dalam koridor daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan demikian juga Bapak Ibu saudara, ketika bangsa Israel itu berjalan di dalam gurun, lalu mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun, saudara-saudara, mereka terbentur di tanah di laut Tiberau, di mana Bapak Ibu mereka sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tetapi oleh karena roh Tuhan bekerja, saudara-saudara, di mana roh Tuhan melalui Musa yang berkata bahwa laut Tiberau itu adalah terbelah dua, saudara, sehingga mereka lewat daripada laut itu, saudara, sehingga mereka lewat ke seberang. Demikian juga saudara, ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus berperang dengan kaum Amori, bangsa Amori. Tetapi kita lihat bagaimana bangsa Israel tidak ahli dalam perang, sementara bangsa Amori adalah ahli dalam perang. Tapi oleh karena Tuhan bekerja, maka mereka memenangkan daripada peperangan itu. Dan lebih lagi kita lihat bagaimana mereka berjalan di padang gurun yang begitu luas, yang tidak ada arah, saudara-saudara. Tetapi roh Tuhan bekerja dengan memberikan tiang api dan tiang awan, sehingga mereka adalah berjalan dengan lurus, sehingga jalan mereka adalah jelas ke depan, saudara-saudara. Coba kita bayangkan, andaikan roh Tuhan tidak menuntun mereka di padang gurun sejak mulai dari Mesir, saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka tidak akan sampai ke tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Nah, maka sesuai dengan firman ini, semua itu adalah mereka ingat. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah justru mereka adalah memberontak kepada Tuhan. Seharusnya inilah yang harus dilihat oleh bangsa Israel, bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada mereka, menuntun mereka sejak dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tetapi seharusnya inilah yang harus mereka lihat, bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Seharusnya mereka semakin setia dan taat kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita lihat ayat yang ke-10 di atas perikop kita. Yang terjadi adalah, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel jadi memberontak kepada Tuhan? Bukankah mereka telah menerima kebaikan Tuhan? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana di dalam firman ini, saudara-saudara, justru mereka itu adalah tidak merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Mereka tidak melihat kebaikan Tuhan itu sebagai cinta kasih daripada Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada mereka. Karena mereka selalu teringat di masa lalunya, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi bagaimanapun, saudara-saudara, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan.
tetapi kasih Tuhan tidak pernah hilang dari mereka. Bisa kita lihat Bapak Ibu di Yesaya 49, sebentar kita baca dulu. Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan 16, saudara-saudara. Kita melihat ayat 16, saudara-saudara, 14 demikian. Yesaya 49 ayat 14 demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan kananku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudara, betapapun manusia itu atau bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan selalu dinyatakan kepada mereka. Luar biasa. Demikianlah kita Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana manusia itu hidup di dalam keberdosaan. Bagaimana manusia itu telah meninggalkan Tuhan karena dosanya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang senantiasa dicurahkan kepada manusia itu, sehingga manusia itu adalah ditebus daripada dosa. Itu sebabnya Allah sendiri memberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, supaya manusia yang hidup di dalam keberdosaan itu, mereka adalah memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan, sehingga hadir mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mereka boleh menikmati daripada cinta kasih Tuhan. Mereka boleh menikmati hidup yang baru sebagaimana bangsa Israel, Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun mereka memberontak kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, mereka tetap sampai kepada tanah Kanaan yang penuh, yaitu susu dan madu. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu juga lah yang kita akui, di mana karya Allah yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus menjadi korban penebus dosa kita akibat pemberontakan kita kepada Tuhan. Maka melalui penebusan itulah kita telah diantarkan kembali saudara-saudara, yaitu ke depan, dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Apalagi di tengah daripada mewabahnya COVID-19 ini, di mana roda kehidupan kita mungkin lumpuh, berbagai kesulitan yang menghimpit kita. Mungkin kita bertanya, di manakah Tuhan? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam situasi dan kondisi sekarang inilah kita harus sadar agar semakin setia mencari Tuhan, akan semakin taat kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah tidak jauh di seberang sungai sana. Tuhan itu adalah tidak jauh di balik gunung sana, tetapi Tuhan itu ada di hati kita. Maka apabila kita memberikan hati kita kepada Tuhan, maka Dia akan bekerja di dalam hidup kita untuk menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, sebagaimana yang kita harapkan, saudara-saudara. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, di hari Pentakosta yang kita peringati pada hari ini, saudara-saudara, bagi kita orang percaya supaya sungguh-sungguh memaknai kehidupan di dalam sebagaimana makna daripada Pentakosta ini. Dan bukanlah hari ini saja yang baru menerima Roh Kudus, tetapi Ia telah sedang dan akan menyertai kita dan menolong kita, membimbing kita, menopang kita, menuntun kita sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini, saudara-saudara. Maka di dalam perayaan memperingati daripada Pentakosta ini, saudara-saudara, kita harus membuka hati kita kepada Tuhan. Kita harus menerima Dia. Kita biarkan Dia masuk di dalam hati kita, supaya Dia berkarya, supaya Dia menuntun kehidupan kita, karena perjalanan kita masih jauh ke depan, saudara-saudara. Jika kita berjalan sendiri, saudara-saudara, senokta pun tidak akan bisa kita langkahkan langkah kita. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena Roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita boleh berjalan seiring dengan rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Walaupun sekarang ini adalah keadaan yang tidak memungkinkan oleh situasi dan kondisi di mana wabahnya corona ini, saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa memelihara kita.
Tuhan itu senantiasa memberikan kita yang terbaik, saudara-saudara, sehingga kita tidak jatuh kepada berbagai-bagai pencobaan. Sebagaimana di dalam epistola kita tadi, Galatia 5 ayat 16-26, di mana Rasul Paulus memberi kita perintah agar kita senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, supaya kita menjauhi hidup dengan perbuatan daging, karena hal itu adalah bertentangan dengan keinginan daripada roh. Itu salah satu, supaya Roh Kudus itu adalah boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Jauhilah kehidupan daging, tapi berikanlah hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus, sebagaimana Bapak Ibu saudara-saudara di dalam ayat 16, saudara-saudara, di dalam perikop kita ini, dalam epistola kita tadi, saudara-saudara, kita lihat kembali di Galatia tadi, yaitu Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 18, di mana dikatakan di sini, saudara-saudara, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita hidup di dalam keinginan daging, maka kita akan mengikuti dunia ini, saudara-saudara. Maka Tuhan akan jauh dari kehidupan kita. Maka kita akan bersahabat dengan dunia ini. Sebagaimana dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan bahwa di mana persahabatan dengan dunia ini adalah justru permusuhan dengan Tuhan. Maka bagaimana roh Tuhan supaya boleh bekerja di dalam hidup kita untuk menuntun kita untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan, maka jauhilah perbuatan daging itu. Maka bukalah hati saudara untuk roh, supaya Roh Kudus itu adalah bekerja bagi kita sebagai orang percaya. Dia harus bekerja di dalam hidup kita, saudara-saudara. Itulah tandanya kita sebagai orang-orang yang sudah menerima daripada Kristus dalam kehidupan kita. Kalau tidak, sia-sialah kita sebagai pengikut Kristus. Karena sebagaimana bangsa Israel tadi, mereka tidak melihat kebaikan Tuhan. Sama dengan kita, jika kita mengikuti keinginan daging kita, tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, melainkan hanya kebaikan dunia ini. Karena dunia ini selalu menyesatkan kita, membawa kita ke jalan kesesatan, membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita buka hati kita. Karena Pentakosta itu adalah di mana roh Tuhan dicurahkan kepada para rasulnya, yaitu di Yerusalem, sehingga mereka boleh bangkit. Dan kita juga demikian, saudara-saudara. Di dalam situasi dan kondisi ini mungkin kita terpuruk, mungkin kita mengalami jalan buntu, saudara-saudara. Tetapi dengan masuknya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita boleh bangkit dari keterpurukan kita, dan kita boleh merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana Tuhan menolong kita dari segala kesesatan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi justru kita boleh merasakan, saudara-saudara, sebagaimana yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka tiba di tanah Kanaan, yaitu yang penuh susu dan madu. Kehidupan yang melimpah, saudara-saudara, boleh mereka rasakan. Yang kedua, supaya kita hidup di bawah kendali Roh Kudus, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh itu. Sebagaimana ayat 22 dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat dulu ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup di dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Maka orang-orang yang telah
menerima daripada pimpinan Roh Kudus, orang-orang yang telah menerima tuntunan daripada Roh Kudus, mereka akan hidup di mana Bapak Ibu Saudara? Yaitu ada sukacita, sukacita. Ada Bapak Ibu Saudara-saudara, damai sejahtera, ada kesabaran yang mereka rasakan. Dan itulah sebagai aplikasi daripada pekerjaan Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam kehidupan kita setiap pribadi lepas pribadi. Luar biasa saudara-saudara. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita buka hati kita supaya Roh Kudus dapat bekerja sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kita, supaya kita dapat membangun pola hidup yang berbeda dengan dunia ini, tetapi adalah benar-benar sesuai dengan pola hidup yang sudah direncanakan oleh Allah, yaitu hidup yang memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Tinggal lagi sekarang pertanyaan, maukah kita itu saja? Jangan Bapak Ibu Saudara-saudara kita abaikan begitu saja. Roh itu tidak bekerja di dalam hidup kita. Jangan Bapak Ibu Saudara-saudara kita abaikan demikian saja di dalam kehidupan kita tanpa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi ini mungkin semua orang mengeluh, tetapi di sebelumnya itu adalah kita sudah merasakan bagaimana kebaikan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Terutama apa? Terutama Dia sendiri adalah boleh hadir ke dunia yang berdosa ini untuk menebus kita, sehingga sekarang kita bukan lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi adalah kita hidup di dalam anugerah daripada Allah itu sendiri saudara-saudara. Saya percaya kita semua apa yang direncanakan oleh Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan. Jika kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, pasti kita akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi jika kita terus melihat daripada keadaan dunia ini saudara-saudara, melalui ambisi-ambisi, melalui daripada apa? Yaitu adanya persaingan-persaingan di dunia ini. Kalau kita hanya melihat dan berfokus ke sana, kita tidak akan mampu mengikuti daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita akan pasti sebagaimana bangsa Israel ini, kita pasti akan memberontak, kita akan mendukakan daripada roh itu sendiri saudara-saudara, sehingga sia-sialah. Karena apa? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah Tuhan yang merencanakan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk lebih Bapak Ibu Saudara-saudara melihat bagaimana pendalaman daripada renungan ini, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya demikian. Seorang anak kecil ketakutan untuk menyeberangi sebuah jembatan. Dia berjalan bersama dengan ayahnya. Tangannya yang kecil berpegang dengan tangan ayahnya. Namun karena tangan ayahnya berkeringat dan licin, sehingga tangan anaknya itu lepas dari tangan ayahnya. Ayahnya meraih tangan anak itu dan memegangnya kembali dengan kuat. Akhirnya mereka boleh berjalan bersama-sama menyeberangi jembatan itu tanpa ada halangan. Inilah gambaran Tuhan memegang tangan kita saudara-saudara dan menuntun langkah kita ke depan. Tangan kita mungkin lemah, tangan kita mungkin, genggaman kita mungkin lemah, dan sehingga menjadi lepas saudara-saudara. Tetapi tangan Tuhan mempunyai kekuatan agar kita tidak putus asa di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Apalagi di tengah-tengah dunia sekarang ini, di mana virus corona melanda daripada dunia, melanda daripada kehidupan, ekonomi kita adalah mungkin lumpuh. Tetapi percayalah, tangan Tuhan yang begitu kuat akan memegang saudara. Roh Tuhan yang akan menuntun saudara untuk membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Maka teruslah berharap kepadanya. Peganglah terus tangan Tuhan. Jangan lepaskan, walaupun saudara-saudara merasa lemah di dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah pasti. Dia hadir terus di dalam
setiap kehidupan kita. Karena Dia telah mencurahkan Roh Kudus kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi, untuk Dia boleh bekerja di dalam kehidupan kita, untuk Dia boleh menuntun kita saudara-saudara, sehingga kita memperoleh kehidupan sebagaimana di tanah Kanan yang penuh susu dan madu itu. Maka inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh saya sampaikan dalam renungan kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat semakin memotivasi kita, mendorong kita, sehingga saudara-saudara, apapun yang terjadi, iman kita tidak pernah kendor. Iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Kita terus berpegang kepada Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang kuat untuk memegang tangan kita dikala kita mengalami berbagai kelemahan-kelemahan di dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema buat kita pribadi lepas pribadi, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Engkau menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang sudah Engkau tetapkan, yaitu tanah Kanan yang penuh susu dan madu itu. Tapi ketika mereka Engkau bawa berjalan sejak dari Mesir sampai ke tanah Kanan, mereka adalah Engkau berikan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Tetapi mereka tidak dapat melihat itu Tuhan, hingga justru mereka adalah memberontak kepadamu. Tetapi walaupun bagaimana pemberontakan mereka kepadamu, namun Engkau tetap menaruh kasih-Mu kepada mereka, karena mereka adalah bangsa pilihan-Mu dan juga umat yang terus Engkau pelihara sampai dengan akhir zaman. Tuhan Yesus, demikian jugalah kami. Betapa juga Engkau memberikan satu yang baik, kasih karunia keselamatan buat kami. Tapi sering sekali kami melihat keselamatan itu adalah dengan gambaran-gambaran dunia ini, sehingga kami Tuhan tidak dapat setia dan taat kepadamu, tidak dapat melihat segala kebaikan-Mu di dalam hati kami. Tetapi ya Tuhan, Engkau tetap setia kepada kami. Bahkan saat ini ketika kami memperingati perayaan yaitu hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, di mana Engkau telah mencurahkan Roh-Mu itu kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya semua aktivitas dan langkah kami boleh seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hati kami buka, supaya Roh Kudus itu boleh bekerja di dalam hati kami. Karena langkah kami ke depan masih jauh, harapan kami masih jauh untuk kami peroleh. Tetapi Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan memberikan kami kekuatan. Sebagaimana Tuhan, Engkau memegang daripada tangan daripada anak-anak-Mu, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi Engkau terus sabar, Engkau terus bermurah hati kepada kami, walaupun kami hidup di dalam keberdosaan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hidup kami serahkan ke tangan Tuhan, supaya kami terus dituntun oleh Tuhan seturut dengan kebenaran-Mu, dan senantiasa kami boleh berseru kepadamu, dan boleh hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, dan tidak hidup di dalam kedagingan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Bapak dan Ibu serta saudari yang dikasih Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jumat dari nomor 285 ayat 1 ditambah yang ketiga sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
untuk kami berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Doa persembahan dulu. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu, berkatilah persembahan kami Tuhan menjadi daupa yang harum di hadapan-Mu, supaya kami melalui gereja-Mu Pauk Maranatha boleh kami pergunakan untuk kebesaran nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini, dan juga demi kemakmuran dan kesejahteraan daripada jemaat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama, persembahan hari kenaikan tanggal 21 Mei 2020 dari sektor 1 sebanyak Rp463.000, dari sektor 2 sebanyak Rp488.000, sektor 3 sebanyak Rp407.000, sektor 4 Rp504.000, sektor 5 sebanyak Rp423.000, sektor 6 sebanyak Rp524.000. Persembahan kebaktian Minggu tanggal 24 Mei 2020 dari sektor 1 sebanyak Rp544.000, sektor 2 sebanyak Rp488.000, sektor 3 sebanyak Rp483.000, sektor 4 sebanyak Rp541.000, sektor 5 sebanyak Rp650.000, sektor 6 sebanyak Rp779.000. Bagian kedua, ucapan syukur. 1. Diterima ucapan syukur dari keluarga J. Sianturi Boru Tambunan atas penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat dan ibu keluarga tersebut tanggal 27 Mei 2020 genap berusia 54 tahun. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. 2. Diterima ucapan syukur dari Sri Rejeki Berunenggolan atas penyertaan Tuhan diberikan kesehatan. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. 3. Diterima ucapan syukur dari keluarga Nyonya J. Situmorang Borustorus atas penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat dan anak keluarga tersebut di perantauan sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. 4. Diterima ucapan syukur dari keluarga O. Barus Boru Saragi atas penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja Rp150.000. 5. Diterima ucapan syukur dari keluarga Hamanulang Boru Sinaga atas penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. 6. Diterima ucapan syukur dari keluarga B. Manurung Boru Manik atas penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat dan anak keluarga tersebut Marcelo Manurung genap berusia 6 tahun. Ucapan syukur untuk gereja Rp200.000. 7. Diterima ucapan syukur dari keluarga B. Panjaitan Boru Pardede atas penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. 8. Diterima ucapan syukur dari keluarga R. Sianturi Boru Tabarat keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja Rp50.000. 9. Persembahan ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020 live streaming persembahan pertama dan kedua sebanyak Rp522.000. 10. Persembahan pemberkatan nikah Ramses Otman Butar-Butar dengan Melda Hanaya Berulingga tanggal 26 Mei 2020 sebanyak Rp469.000. 11. Diterima ucapan syukur dari keluarga Elingga Berumarbun pihak pengantin wanita atas pelaksanaan perkawinan anak keluarga tersebut dapat berjalan dengan baik. Ucapan syukur untuk gereja Rp300.000. 12. Diterima ucapan syukur dari keluarga pihak pengantin laki-laki atas pelaksanaan pemberkatan anak keluarga tersebut boleh berjalan dengan baik. Ucapan syukur untuk gereja
Rp100.000. Yang terakhir, Minggu tanggal 7 Juni 2020, kita ibadah masih seperti biasa, kita adakan secara live streaming melalui YouTube PAUK Maranatha. Demikian warta bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ibadah minggu akan segera kita akhiri. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat yang pertama, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak terkira banyak dan besarnya anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa ini. Kami patut merasa malu dan takut datang kepadamu karena pelanggaran dan pengkhianatan kami. Tetapi Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami. Sebaiknya Engkau telah mengaruniakan anak-Mu kepada kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai korban perdamaian, supaya kami hidup di dalam anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang telah kami menerima Roh Kudus, sebagaimana pada hari ini, hari Pentakosta yang kami peringati. Biarlah Tuhan Engkau menambahkan kasih anugerah-Mu dengan mencurahkannya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, dan terus berjalan bersama dengan kehendak-Mu, dan menyertai kami dalam hidup kami, menjadi pembimbing dan penghibur kami, supaya olehnya kami dikuatkan untuk melawan segala godaan dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bawa dan tetapkanlah hati kami dan batin kami, supaya mulai hari ini sampai seterusnya kami senantiasa berpaut kepada peraturan-Mu. Yakinkanlah hati kami dan pikiran kami bahwa segala sesuatu yang mungkin kami peroleh di atas dunia ini tidak memadai seperti apa yang Engkau telah sediakan untuk kami di dalam kerajaan sorga, supaya kami tidak berpaut kepada benda-benda dunia ini yang bersifat terbatas dan sementara, tetapi supaya kami senantiasa memancangkan kerinduan dan pengharapan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mau mendoakan saudara-saudara kami, sebagaimana keluarga J. Sianturi Boru Tambunan sehat-sehat, dan Ibu M. Boru Tambunan genap 54 tahun. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang memberikan waktu dan kesehatan sehingga mereka boleh menikmati umur yang panjang sebagaimana yang sudah genap 54 tahun. Tiada lain oleh karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa Engkau curahkan kepada orang tua kami ini, sehingga mereka boleh merasakan kuat kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, kuatkan dan tolonglah supaya mereka terus berjalan seiring dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Demikian juga Marcelo Manurung genap 6 tahun. Sri Rezeki Boru Nenggolan sehat-sehat, keluarga Nyonya J. Situmorang sehat-sehat, anak dan anak dari Boru Sitorus di perantauan sehat-sehat, keluarga Obarus Boru Saragi sehat-sehat, keluarga H. Manulang Boru Sinaga juga sehat-sehat, keluarga B. Manurung Manik Boru Manik sehat-sehat, keluarga B. Panjaitan Boru Pardede, keluarga R. Sianturi Boru Tabarat sehat-sehat. Tuhan terima kasih, semuanya yang bersumber daripadamu, mereka boleh menikmati kesehatan ini. Oleh sebab itu, teruslah Engkau menuntun kehidupan mereka sebagaimana Roh Tuhan telah menuntun daripada
kehidupan kami saat sekarang ini, sehingga boleh merasakan daripada pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan untuk menikmati kehidupan mereka sehari-hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga berikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus terpaut kepada kasih daripada Tuhan, dan mereka terus setia dan taat, dan boleh mereka melihat dan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus dibentuk oleh daripada kebenaran itu sendiri. Dan demikian juga jemaat Tuhan Melda Hanaya M. Borulingga dengan Ramses Otman Butar-Butar yang telah menerima pemberkatan nikah. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memulai daripada rumah tangga itu sejak dari Taman Eden hingga sekarang, dan di mana anakmu ini Tuhan telah melangsungkan pemberkatan nikah. Tuhan, kami mohon Engkaulah yang menolong, membimbing, membentuk rumah tangga mereka seturut dengan rencanamu, sehingga mereka boleh menikmati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan untuk mewujudkan cita-cita di dalam kehidupan rumah tangga mereka, yaitu rumah tangga yang berbahagia bersama dengan Tuhan, dan perlengkapi mereka untuk menjalani hari-hari mereka. Suami istri boleh sehat sepikir, boleh terus mereka saling sabar menghadapi daripada situasi dan kondisi yang mereka hadapi, sehingga mereka terus dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu perjalanan rumah tangga itu adalah perjalanan yang banyak liku-liku, banyak kerikil-kerikil yang harus mereka hadapi. Tetapi kalau mereka boleh bersama dengan Tuhan, semuanya itu akan boleh mereka selesaikan dengan kasih setia yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami mau berdoa buat Filter Damanik Rumah Horbo, di mana Tuhan saat ini sedang opname terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Esmun di Tanah 600 Marelan. Tuhan, kami tahu betapa mereka sangat bersedih melihat daripada keadaan daripada saudara kami ini, karena saudara kami ini tidak dapat berkata sekalimat pun karena dia merasakan sakit penyakit yang begitu mendalam. Tetapi Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilur-bilur Tuhan boleh menjamah daripada saudara kami ini, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan, mengalami mujizat di daripada Tuhan. Dan kami percaya, karena firman-Mu itu adalah ya dan amin, di mana Tuhan firman-Mu juga berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Maka mintalah di dalam nama Tuhan, nama Yesus, maka semua itu boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh keluarga supaya mereka boleh ada kesabaran, ada ketabahan di dalam merawat daripada saudara Pak Damanik ini, supaya terus melalui kesabaran dan ketabahan mereka boleh semakin melihat betapa di balik daripada penyakit ada harapan yang mau Tuhan berikan kepada keluarga, sehingga mereka tidak jatuh di dalam berbagai pencobaan, tetapi mereka terus berharap, mereka terus melihat bagaimana keajaiban Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan doa dan harapan kami, dan seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat bersama-sama kami beribadah pada saat ini oleh karena situasi dan kondisi di mana Tuhan mewabahnya virus corona, sehingga kami tidak boleh bersama-sama beribadah. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan tetap melawat kehidupan daripada seluruh jemaat. Dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena Tuhan adalah penuh kasih, penuh berkemurahan, dan terus setia memelihara setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan doa dan harapan kami yang kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sedia. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin.
dalam damai sejahtera. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Salam.